Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan pada Allah. Pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini di ruang meeting untuk melaksanakan plan lesson study. Baik Bapak Ibu semuanya, akan saya bacakan dulu rangkaian acara plan pada lesson study hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian permasalahan pembelajaran di kelas, yang ketiga ide solusi, yang keempat penentuan guru model, yang kelima penyusunan modul ajar, dan yang terakhir penutup. Baik Bapak Ibu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara plan lesson study pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara berikutnya yaitu penyampaian permasalahan pembelajaran di kelas. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami persilahkan, monggo dimulai dari siapa dulu untuk penyampaian permasalahan pembelajaran di kelas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya temui di kelas 11.1, yaitu pada saat pembelajaran itu masih ada beberapa peserta didik itu yang motivasinya itu kurang. Jadi hal ini dapat dilihat ketika pembelajaran itu mereka tidak fokus. Bahkan ada beberapa anak yang kalau saya lihat itu dia izin ke kamar mandi itu bisa sampai 2 kali pada saat jam pelajaran itu. Kemudian yang kedua itu literasi siswa itu masih kurang dalam mempelajari. Jadi terkadang sudah disediakan sumber bacaan, kemudian ada step-step mengerjakannya, tapi tidak mau membaca, maunya langsung bertanya seperti itu. Mungkin itu permasalahan yang saya temui. Saya kembalikan kepada Ibu Parmi. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk berikutnya, monggo. Izin untuk menyampaikan permasalahan yang saya temui. Saya mengajar di kelas 11.5. Adapun permasalahan yang saya temui, siswa itu beberapa kurang aktif atau pasif, di mana kurang komunikatif jika diajak tanya jawab gitu. Misal ada pertanyaan, siswa hanya diam saja. Dan siswa itu kurang memiliki motivasi untuk belajar, di mana saya mengajar di pertemuan itu di awal pembelajaran atau di jam ke-1-2. Padahal kan itu harusnya semangat siswanya, tapi dia motivasinya kurang. Jadi siswa masih lemas dan masih ngantuk seperti itu. Kemudian beberapa siswa kepercayaan dirinya kurang. Dia tidak mau mengungkapkan jawaban jika ditanya, padahal dia itu paham gitu. Kemudian pas di jam pertama kedua banyak siswa yang terlambat sehingga akan mengganggu proses pembelajaran gitu. Terima kasih, Mbak Serla. Berikutnya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan untuk permasalahan di kelas 11 IPA 4, yaitu yang saya hadapi banyak siswa yang kurang aktif karena ketika ditanya itu banyak yang diam saja, tapi sebagian juga sudah banyak yang bicara. Tapi ketika ditunjuk namanya itu siswa itu bisa menjawab. Kalau dari saya itu sepertinya siswanya itu tidak percaya diri dengan jawabannya masing-masing. Kedua yaitu penggunaan handphone yang masih sering digunakan siswa ketika sedang dijelaskan ataupun sedang berkelompok, sedang diskusi. Begitu permasalahan yang saya temui. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Mbak Sherly. Kemudian berikutnya moga. Baik, izin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi di kelas 2. Jadi secara umum permasalahan di kelas 2 itu peserta didik itu kurang percaya diri. Ketika saya menjelaskan di depan kelas itu, siswa ketika ada tanya jawab, saya tanya itu mereka menjawab namun dengan volume yang kecil gitu. Mereka tidak percaya diri dengan jawaban mereka. Mereka takut kalau jawabannya itu salah. Begitu, terima kasih. Terima kasih Mbak Risa. Lanjut, monggo Bapak Ibu yang lain yang mengungkapkan permasalahan pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya Bu Barni. Oke, di sini saya hanya ingin menyimpulkan tentang permasalahan yang kita temukan tadi ya. Saya juga selaku pembimbing mereka, dan di sini kita dapat ditemui ternyata peserta didik itu yang pertama motivasinya kurang ya, karena entah apakah matematika itu kurang menyenangkan baginya atau mungkin sudah mulai ada gejala-gejala tidak menyukai matematika, ya kita perlu diselidiki. Kemudian yang paling penting itu yaitu keaktifan siswa itu juga kurang di situ. Nah, karena mungkin kita sudah belajar menggunakan media apapun yang ada di kelas, tapi saya rasa kurang langsung menuju goalnya itu, kurang menuju ke siswanya. Dan paling disoroti yaitu ketidakpercayaan diri siswa dalam mengerjakan matematika, karena mereka pasti takut salah, takut atau hal-hal yang lain di kelas, atau bahkan tidak bisa berani speak up tentang jawabannya, terutama pada apakah jawaban saya itu benar atau salah, nah, seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman yang harus kita soroti dan kita perbaiki ke depannya, dan mungkin kita mengerjakan kembali masalah-masalah yang tadi, kita fokus ke dalam keaktifan, kita percaya diri siswa, sama kurangnya motivasi siswa. Seperti itu, Bu Parmi. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Andri. Berikutnya masih ada. Biasanya permasalahan memang sama. Sudah ya. Mana? Sama. Bapak Ibu, ini tadi ada 5 penyampaian permasalahan pembelajaran. Monggo kita diskusikan dari beberapa permasalahan yang disampaikan tadi. Kalau saya ini tadi kurang lebihnya ada yang motivasi kurang, tidak fokus, kemudian jam 1-2 saja masih ada yang terlambat, kurang aktif, kurang komunikatif, kemudian kurang percaya diri, terutama dalam penyampaian pendapat, gitu ya. Ya ditanya diam, tapi kalau ditunjuk namanya anak-anak berani jawab gitu ya, malu-malu begitu. Nah ini tadi ada lagi, kok mereka kurang semangat, apakah matematika itu kurang menyenangkan atau ada apa? Nah seperti itu mungkin perlu kita cari. Nah moga Bapak Ibu yang mau kita angkat permasalahan yang mana, mau diusulkan dari permasalahan yang ada ini, yang kira-kira yang akan kita angkat yang mana? Kayaknya kurang lebih mirip-miripnya ini ya, mirip-mirip. Mohon kami persilakan. Izin untuk menyampaikan, mungkin bisa yang diangkat permasalahannya ada yang paling berpengaruh itu motivasi pada peserta didik. Nah, motivasi itu kan sangat berpengaruh terhadap kemauan siswa untuk belajar, sehingga di situ akan berdampak kepada tujuan pembelajaran apa yang kita akan capai. Kemudian kedua, bisa mengangkat permasalahan untuk mengaktifkan peserta didik, di mana peserta didik itu kurang aktif, hanya pasif ketika proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bisa mengangkat permasalahan mengenai kepercayaan diri dari peserta didik. Dari situ kita bisa
kepercayaan diri siswa kita tingkatkan lagi agar dia bisa menyampaikan pendapatnya walaupun itu benar atau salah begitu. Terima kasih. Selanjutnya satu lagi mohon. Terima kasih Bu Parmi. Permasalahan yang perlu kita angkat seperti yang disampaikan Mbak Bu Serla tadi, yang mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran dan memberikan motivasi agar peserta didik itu bisa mencerna atau memahami tentang materi yang disampaikan. Itu salah satunya. Terus mungkin anak-anak itu masih kurang percaya diri, ya. Untuk mengangkat kepercayaan diri siswa, mungkin memang harus diberi motivasi itu, memberi banyak-banyak latihan soal begitu. Mungkin hanya itu dulu dari saya. Mungkin ada yang lain, monggo. Masih ada lagi Bapak Ibu? Berarti permasalahan dari kelas yang akan kita angkat pada lesson study kali ini adalah tadi untuk meningkatkan motivasi siswa, keaktifan dan menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan rasa percaya diri pada siswa tadi. Baik Bapak Ibu, lanjut acara yang ketiga yaitu ide solusi. Monggo Bapak Ibu semuanya untuk mengatasi tadi biar anak termotivasi, senang belajar matematika, bisa aktif, tidak usah ditunjuk, sudah berani menjawab, ya. Percaya diri untuk menyampaikan jawabannya walaupun itu benar atau salah gitu ya. Itu monggo ide solusi yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini tadi seperti apa, monggo kita diskusikan bersama. Kami berkesempatan kepada semuanya. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh solusi saja ya. Ya mungkin berkaitan, yang pertama itu berkaitan tentang kepercayaan diri siswa. Mungkin karena siswa biasa itu seperti yang dibuka, kalau bicaranya suaranya kecil sekali gitu, kalau mau menjawab kok kurang pede, kok benar salah ya. Mungkin kalau menurut saya itu di dalam pembelajaran di awal itu kan bagian persepsi, kita menggunakan diagnostik awal dan kognitif, lebih ke mengajak dari dalam pembelajaran, mengajak para siswa untuk bercerita atau kita memberikan pendapat atau kita kaitkan dengan hal kehidupan sehari. Mungkin kita bisa menunjuk siswa-siswa yang tadi dalam tanda petik masih kurang percaya dirinya, nanti bisa disuruh untuk bercerita atau memberikan kesan, pesan, atau biar dia tuh untuk berani speak up di kelas itu. Selanjutnya yaitu dengan berkaitan dengan keaktifan siswa, salah satunya yaitu kita menggunakan metode ajar yang interaktif. Bisa saja kita dengan mengintegrasikan LKPD, lembar kerja yang berdiferensiasi. Ya mungkin kita bisa membagi kelompok-kelompok tersebut antar siswa yang aktif dan tidak aktif jadikan satu. Siapa tahu bisa nular keaktifannya anak yang aktif menjadi yang tidak aktif tadi, ikut bekerja sama di dalam kelas dan jadi lebih fokus lagi. Itu solusi menurut dari kami. Mungkin dari teman-teman lain ada, silakan. Izin menyampaikan kalau dari saya itu untuk meningkatkan keaktifan siswa dan motivasi itu bisa menggunakan teknologi yang berkaitan dengan matematika, bisa seperti Kahoot atau Quizzes, karena menurut saya itu bisa meningkatkan motivasinya untuk belajar dan siswa lebih aktif dalam mencari jawabannya dari soal di Kahoot itu. Seperti itu Bu. Masih ada lagi, monggo. Kalau menurut saya untuk motivasi awal itu
saat kita mengabsensi itu bisa kita menggunakan anak-anak itu ditanyain motivasi hari ini tuh apa, atau harapan kalian pertama kali untuk pagi ini apa, hari ini apa gitu, biar anak-anak itu juga berani berbicara dengan mengeluarkan pendapat motivasi mereka atau keinginan mereka hari ini. Dan kalau untuk saya pribadi, untuk puisi dan raut itu biasanya anak-anak itu kadang memanfaatkan temannya. Yang satu itu biasanya dimakankan dulu, oh jawabannya ini salah, ketahuan, baru yang lain nanti cari jawaban. Seperti itu. Terima kasih. Masih ada lagi? Monggo, Pak Nanan. Ya, sebenarnya sedikit menambahi, karena matematika itu kesannya biasa menakutkan. Kadang jam pelajarannya pun tidak di jam pertama, misalkan jam siang atau tuh biasanya anak-anak sudah ngantuk, malas dan sebagainya. Tapi bisa menjadi mungkin ya tambahan aja, bisa divariasi dengan diberikan ice breaking dulu sebelum pembelajaran, sehingga pusat perhatian siswa juga bisa fokus kembali. Cuma tambahan. Iya, terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Sambung. Kalau sudah, saya punya nambah sedikit boleh nggih? Kaitannya dengan percaya diri anak. Saya itu pernah mempraktekkan di kelas 10 tahun yang kemarin ini. 10 itu kan kelasnya sudah luar biasa. Nah, ternyata saya beri kesempatan untuk presentasi tanpa teks. Pokoknya nilainya itu semua kelompok menentukan nilai, harus semuanya bisa. Saya memberikan pembedaan seperti ini. Kalau yang kira-kira hafalannya kurang kuat, jangan diberi hafalan yang banyak. Bagian kelompoknya itu, jadi 5 orang begitu. Nah, dari anak tampil-tampil itu ternyata kita juga jadi ini. Saya itu jadi tahu di kelas itu ternyata ada anak yang public speaking-nya bagus. Kemudian anak-anak yang terbiasa bolos pun bisa menghafalkan dan berani tampil bahkan dengan tangannya sampai begini-begini. Nah, ini adalah salah satu cara mungkin dengan kita memberikan kesempatan mereka berbicara, tampil di depan itu akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk lebih percaya diri. Itu hanya untuk menambahkan saja. Baik Bapak Ibu, untuk ide solusi sudah ada beberapa. Langkah berikutnya yaitu, karena ini mapelnya memang mapel matematika, kita tidak perlu ada penentuan mapelnya apa. Kita akan lanjut ke penentuan guru model. Monggo Bapak Ibu diusulkan dari 8 guru matematika yang ada di sini, siapa yang akan bersedia atau diusulkan untuk menjadi guru model pada lesson study besok pagi. Monggo kami persilakan. Kalau menurut saya lebih baik Bu Serla, karena tadi dia banyak memberikan keluh kesah di kelasnya dan juga memberikan ide-idenya lebih baik. Monggo lagi. Dari yang lain dulu sebelum Bu Sirla, monggo yang lain dulu. Ya, terima kasih. Menurut saya juga setuju dengan untuk guru modelnya nanti Bu Sirla, karena memang kebetulan tadi kan juga tentang hambatan-hambatan dalam pembelajaran sudah sesuai dengan apa topik yang akan kita angkat, dan nanti bisa ditemukan solusi-solusi yang terbaik seperti itu. Yang lain merasakan. Bu Sirla sendiri bagaimana? Baik, dari saya bersedia karena mengingat dari permasalahan yang ada di kelas saya banyak terdapat permasalahannya, jadi saya bersedia. Saya kembalikan ke Bu kami. Baik, terima kasih Bu Sirla yang sudah
bersedia untuk menjadi guru model, karena memang Bapak Ibu di sini lesson study itu kita memang belajar bersama, ya, belajar bersama untuk apa? Untuk perbaikan pembelajaran kita. Jadi bukan untuk menilai guru lain, tapi nanti kita akan dari lesson study itu, dari observasi yang kita lakukan, kita akan bisa melakukan perbaikan dari waktu ke waktu, begitu. Baik Bapak Ibu, sudah disepakati untuk guru model nanti Bu Serla, berarti Bu Serla untuk besok pagi punya jam di kelas 11 apa? Baik, besok saya ada jam di kelas 11.5 di jam pertama dan kedua, 2 jam pembelajaran. Di kelas 11.5 ya? Ya, berarti kita sepakati karena guru modelnya Ibu Serla, beliau punya jam 1-2 di kelas 11.5. Berarti besok lesson study akan kita lakukan saat di kelas 11.5 jam 1-2, berarti jam 7 sudah mulai ya. Baik Bapak Ibu, langkah berikutnya kita akan melakukan penyusunan modul ajar. Monggo kalau penyusunan modul ajar semuanya, monggo yang guru matematika bisa bergabung untuk bisa menyelipkan ide solusi tadi dalam modul ajarnya. Karena permasalahannya itu sehingga dengan materinya apa, model pembelajaran yang cocok untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tadi seperti apa. Monggo kami persilakan. Oke, di sini kita akan mendiskusikan tentang modul ajar dan teman-temannya itu ya, tadi ada mungkin materinya yang akan dijelaskan apa, kemudian kita mau menggunakan model apa, metode apa gitu. Jadi kan kita ada menyepakati bahwa menggunakan kelas 11.5 Ibu Serla. Oke, untuk kelas 11.5 sendiri itu untuk besok persiapan materinya kira-kira apa gitu? Untuk 11.5 materi besok yang akan disampaikan mengenai pembagian polinomial dengan cara bersusun. Oke, jadi Bapak Ibu nanti materinya mengenai pembagian polinomial secara bersusun. Mungkin kita akan mendiskusikan lagi tentang model yang akan kita gunakan, mengingat bahwa yang kita fokuskan tadi meliputi kepercayaan diri siswa, keaktifan siswa, dan motivasi belajar siswa. Mungkin ada yang ingin memberikan ide atau solusi terkait model dan metode sekalian. Mungkin itu Pak bisa dikelompokkan, kemudian setiap kelompok itu nanti dikasih soal, terus nanti ngerjainnya itu rebutan gitu loh Pak. Nanti kan maksudnya kalau ada soal rebutan kayak gitu biasanya setiap kelompok tuh kayak ayo cepet-cepetan garap gitu, maksudnya biar ada motivasi untuk mengerjakan begitu Pak. Itu modelnya namanya apa Mbak? Kira-kira? Itu secara individu atau kelompok? Kelompok ya kan? Iya, kelompok Pak. Kelompokan. Untuk kelompoknya secara homogen atau heterogen, maksudnya dibuat diferensiasi yang sama atau yang berbeda? Campur. Jadi dengan siswa yang akademiknya tinggi dengan yang sedang rendah jadikan satu gitu dalam satu kelompok itu. Oke, kita pakai, apakah akan menggunakan diskusi juga? Pakai diskusi untuk menyelesaikan LKPD yang diberikan Pak. Nanti rencananya akan ada LKPD untuk membantu peserta didik dalam memahami materi. Jadi kita akan berencana seperti tadi gitu. Diskusi dan mengumpulkan siswa berdasarkan akademiknya secara heterogen. Mungkin terkait tentang model juga. Ada ide lagi? Izin masuk ya Pak. Kalau misal modelnya itu pakai TGT atau Teams Games Turnamen, di mana itu nanti dibantu dengan aplikasi Kahoot. Kan itu rencananya misal ada kan kelompok rebutan kayak Mbak Rivi tadi yang disampaikan kan rebutan soal. Nah itu kan ada Kahoot Pak. Nah ada soal, nah itu bisa dikerjain satu kelompok hanya satu akun yang masuk. Kita masukkan itu apakah Bapak Ibu setuju? Iya, setuju. Jadi terkait tadi ya, dapat disimpulkan bahwa untuk modul ajar yang akan kita pakai
Mulai modulnya tadi TGT yang di menggunakan kau juga. Ya. Kemudian metodenya modul diskusi, kemungkinan ada game-game yang berkaitan tadi tentang soal-soal itu. Tanya jawab secara langsung, ada soal langsung dijawab cepet-cepetan. Dan materinya kita mengenai pembagian polinom secara bersusun. Mungkin ada masukan lagi terkait hal yang lain. Itu saja cukup, langsung kita buat model aja sambil perencanaan gimana besoknya untuk diskusi besok. Terima kasih Bapak Ibu semua. Untuk pembuatan modul ajar sudah selesai. Apakah masih ada yang perlu kita diskusikan lagi sebelum besok pagi kita melakukan monggo kami persilakan. Sudah cukup? Enggak. Baik Bapak Ibu, untuk penyusunan modul ajar sudah, tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi. Kegiatan plan kita akhiri. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini untuk menuju pada lesson study besok pagi membawa manfaat untuk kita semua, meningkatkan perbaikan pembelajaran pada kita semua, dan tentunya memberikan manfaat kepada murid kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kenikmatan untuk kita. Hari ini kita bisa berkumpul di ruang meeting untuk melakukan press conference. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada uswatun hasanah kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini kita akan melakukan press conference sebelum kegiatan duduk di kelas. Saya persilakan guru model untuk menyampaikan hal-hal penting yang terkait dengan pembelajaran di kelas nanti, termasuk mungkin kalau ada siswa titipan yang memerlukan observasi khusus dari para guru observer. Kami persilakan Mbak Serla. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Serla Salsabila Adawiyah. Di sini saya menjadi guru model untuk melaksanakan modul ajar yang telah kami rencanakan. Adapun poin-poin yang perlu diketahui yaitu pelaksanaan pada lesson study ini dilaksanakan di kelas 11.5. Kemudian adapun permasalahan-permasalahan yang dilihat, yang pertama ada motivasi dari peserta didik yang kurang, kemudian keaktifan dari peserta didik masih rendah, kemudian kepercayaan diri dari peserta didik juga kurang optimal. Kemudian untuk pelaksanaan di sini akan dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran TGT atau Teams Games Turnamen dengan berbantuan Kahoot. Kemudian materi yang akan dibahas yaitu pembagian polinomial dengan cara bersusun. Adapun beberapa peserta didik yang perlu diperhatikan secara khusus, yang pertama ada Farel, yang kedua ada Fajar, yang ketiga ada Bintang. Nah, siswa tersebut sering bermain handphone sendiri ketika proses pembelajaran. Begitu dari saya kembalikan kembali kepada Bu Parmi. Terima kasih Bu Serla. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi dari yang disampaikan Bu Serla. Monggo Pak Sebar.
siswa-siswa khusus yang nanti bisa kita lihat bagaimana pembelajaran itu memanipulasi, seperti misalnya siapa saja yang kira-kira motivasinya memang sangat kurang, atau mungkin siapa saja yang kalau pelajaran pegang-pegang HP, sehingga nanti kita bisa melihat perubahan-perubahan ekstrimnya dari sana. Gitu ya. Baik, untuk siswa-siswa yang perlu diperhatikan khusus, yang pertama ada Farel, yang kedua ada Fajar, yang ketiga ada Fauzi, sama Bintang. Itu yang biasanya di proses pembelajaran bermain HP sendiri dan motivasinya kurang ketika pertama dalam proses pembelajaran dimulai. Itu Pak. Ya. Ada khusus mungkin, misalnya si Farel ini khususnya apa? Baik, untuk yang si Farel itu tidak mendengarkan ketika guru mengajar, dia sibuk dengan handphonenya sendiri. Kemudian kalau Fauzi motivasinya kurang, sehingga dia bermalas-malasan tapi mendengar. Kemudian yang Fajar juga sama seperti Farel, bermain HP sendiri. Untuk yang Bintang juga sama. Gitu ketika proses pembelajaran. Terima kasih Bu Zerna. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, untuk pers konferen tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada tanggapan lagi. Bapak Ibu observer yang kami hormati, ada sedikit catatan. Tugas Bapak Ibu nanti adalah sebagai observer murid, bukan untuk menilai guru model. Baik Bapak Ibu, pers konferen sudah selesai. Mari kita lanjut ke tahap dulu di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, kita doa terlebih dahulu. Oke, saya minta Mas Rizky Eka untuk memimpin doa. Di tempat duduk secara tegak untuk mengawali pembelajaran ini kita doa. Ya, kita presensi dahulu. Tuh Mbak Afifah masuk. Oke. Aisyah, Alisa, Alisa kemana? Alivio, Andin, Andin kemana? Andi, Asti, Apelia, Aziza, Belia, Bintang, Koirunisa, Davina, Destina, Edbar, Fajar, Fauzi, Jogis, Henry, Celita, Jessica, Latifah, Leni, Malika, Musfira, Nazula, Niki, apa? Imala, Rizkyeka, Reza, Syafila, Syawa, belum datang. Farah kemana? Terlambat. Sakit Bu. Oh, sakit. Yasin kemana? Belum datang. Zahra, Tasya. Oke.
dengan cara bersusun. Oke, sebelum masuk materi ini, kemarin kita udah belajar tentang apa? Perkalian polinomial. Bisa dengan apa kemarin perkalian menggunakan apa? Tabel sama sifat distributif. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menentukan pembagian polinomial dengan cara bersusun dan menuliskan hasilnya dengan algoritma pembagian. Oke, sebelumnya pembagian sudah pada paham? Sudah? 8 dibagi 2 berapa? 10 bagi 2? 5. Oke, kalau nah, kalau 412 dibagi 7 berapa hasilnya? Gimana ini? Kita lihat satu angka dulu. 4 bisa dibagi 7? Ya, berarti ambil 2 angka. Berarti 41 bisa dibagi 7? Bisa berapa? Berapa? 35. 7 dikali berapa? 5. 7 kali 5. Hasilnya taruh atas. 5 dikali 7 berapa? 35. Setelah itu diapakan? Iya, itu rangkaian. Berarti 2 turun ke bawah. 1 dikurangi 5 berapa? Bisa nggak? Nggak bisa. Berarti ambil depannya jadi 11. 11 dikurangi 5 berapa? 6. Nah, 62 dibagi 7 berapa? 7 dikali berapa? Hasilnya mendekati 62. 8. Berapa 8 kali 7? 56. Nah, kita kurangkan hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 7? Tidak, berarti selesai. Nah, ini hasil dari pembagian 412 dibagi 7 berapa? Hasilnya 58. Ini hasil baginya. Kemudian kalau 6 ini apanya? Ada yang tahu? Iya, sisa bagi. Kalau pembaginya berapa? 7. Ini kan bilangan sudah paham semua untuk membaginya? Sudah. Nah, sekarang kita coba untuk polinomnya. Nah, sebelum masuk ke polinom, kita ingat dulu sifat pembagian eksponensial. Apabila ada A pangkat N, kita bagi dengan A pangkat N, itu sama dengan pangkatnya diapakan? Oke, dikurangi berarti A pangkat N dikurangi N. Oke, contohnya misal 2 pangkat 4 kita bagi dengan 2 pangkat 2, hasilnya berapa? 2. Dari mana 2 pangkat 2? Kurangi 2. Ya. Misal ada 2 pangkat 8 kita bagi dengan 2 pangkat 5, hasilnya berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita maaf. Oke. Sekarang kalau ke variabel X. Tuh variabel X pangkat 3 kita bagi X pangkat 1, hasilnya X pangkat 2. Dari mana X pangkat 2? Bisa ada X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 1, hasilnya X pangkat 3. X pangkat 3. Dari 4 dikurangi 1. X pangkat 3. Nah, kalau ada koefisiennya, misal 4 X pangkat 6 kita bagi dengan 2
pangkat 3. Iya, X pangkat 3. Oke, udah paham semua ya? Oke, kita masuk ke polinom. Nah, kalau polinom gimana caranya? Nah, ada polinomial 2x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 11x ditambah 2 kita bagi dengan x min 3. Dari sini pembaginya berapa? X min 3. Caranya kita lihat dulu suku pertamanya. Suku pertama yang dibagi sama suku pertama yang membagi, oke? Nah, dari situ kita bagi 2x pangkat 3 dibagi x berapa hasilnya? 2x kuadrat. Kita tulis di atas hasilnya 2x kuadrat. Itu dari mana? 2x pangkat 3 kita bagi dengan x. Nah, kalau udah hasilnya kita kalikan. Kita kalikan dengan pembaginya. Oke? Jadi berapa? 2x kuadrat dikali x min 3. Berapa? 2x kuadrat dikali x min 3. Berapa? 2. Berapa Mas Rizky ya Kak? Terus? Min? Min berapa? Oke, kemarin ya 2x kuadrat kita kalikan dengan x min 3. Kita kalikan semua. Oke, hasilnya berapa? 2x kuadrat dikali x 2x pangkat 3. Terus 2x kuadrat dikurangi dikali min 3 min 6x kuadrat. Masih ingat? Ya, dikalikan semua ya. Kalau variabel dikalikan pangkatnya diapakan? Ditambah. Berarti ini tadi hasilnya berapa? 2x pangkat 3 min 6x kuadrat ditaruh bawah, kemudian diapakan? Dikurangi. Nah, kalau dikurangkan 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 berapa? 0 ya, nggak usah ditulis. Terus min 3x kuadrat dikurangi min 6x kuadrat berapa? Berapa Mas Fauzi? Berapa? Min 9. Oke, ingat ya, ini ada pengurangan. Min dikali min hasilnya apa? Plus. Jadi di sini min 3x kuadrat ditambah 6x kuadrat. Oke, plus apa min? Plus 3x kuadrat. Terus ini turun, kan di bawahnya nggak ada. Turun, tinggal turun min 11x plus 2. Nah, ini kembali lagi caranya sama. Yang suku pertama kita bagi dulu sama x. Oke, berarti 3x kuadrat dibagi x berapa? Tadi berapa? 3x kuadrat 9x. Habis ini diapakan? Dikurangi lagi. 3x kuadrat dikurangi 3x kuadrat berapa? Habis, hilang ya. Kemudian terus min 11x dikurangi min 9x. Min
terus kita ini dibagi dulu sama X juga sama. Berapa hasilnya? 2 min 2X dibagi X. Berapa? Min 2. Min 2. Karena ini X-nya pangkat berapa? 1. Ini pangkat 1. 1 kurangi 1 berapa? 5. Berarti tinggal min 2. Min 2. Terus diapakan min 2-nya? Dikalikan dengan pembaginya sama juga. Berarti hasilnya berapa? Min terus min 2X plus 6 dikurangkan berapa? Min 2X dikurangi min 2X habis sama masih? Habis. Terus plus 2 min 6 hasilnya? Min 4. Oke, dari sini min 4 udah masih punya X apa enggak? Enggak. Ini pembaginya ada X-nya enggak? Ada. Kalau udah enggak ada X-nya berarti selesai. Karena udah enggak bisa dibagi X. Gitu ya? Paham? Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu enggak? Yang bio. Mbak Leni, bingung? Enggak sih, tapi kalau disuruh ngerjain ya aman-aman. Yang pembagiannya udah paham? Pembagian pangkatnya diapakan? Dikurangi. Mas Edgar udah paham Mas? Udah. Mas Fajar? Udah yakin? Oke Mas Fajar coba 4X pangkat 3 dikurangi dibagi 2. Pembaginya X min 3, sisanya min 4. Paham ya? Ini sisanya, ini pembaginya, ini hasil baginya. Nah nanti bisa ada rumus jadi Fx sama dengan Hx dikali Px ditambah Sx. Nah Hx ini apa? Hasil bagi. Untuk mengecek hasilnya apakah benar, kita bisa pakai rumus ini ya. Fx ini yang mana? Fx ini yang dibagi. Oke? Yang dibagi itu sama dengan hasilnya dikali pembaginya ditambah sisanya. Oke? Jika sama berarti sudah benar perhitungannya. Gitu ya. Oke. Ada yang masih bingung? Yang mau ditanyakan? Ini bisa di-scan ya untuk sumber belajarnya, untuk jika yang ada masih bingung. Oke, kita lanjut ke diskusi. Oke, kita kerjakan LKPD ya. Oke, kita bentuk diskusi dulu. Masih ingat kelompoknya? Masih. Ya, kita bagi kelompok. Ayo 1 menit ya. Kebanyakan 10 detik. Ayo segera. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Ya. Kelompok
Oke, bisa dikerjakan ya secara diskusi. Dikerjakan di kegiatan satu dulu ya, yang kegiatan satu dulu. Iya emang. Bukan ini tolnya makan style. Iya iya. Kamu yang di depan sana. Nah, kita jadi nggak biar bisa. Kamu di depan sana.
Kenapa nggak ditulis? Oh belum. Ini kenapa jadi 5? Amin kali min hasilnya plus 4 plus 1 plus 5. Terus habis ini gimana? Ya bagi lagi hasilnya loh total. Ingat loh membagi loh. Ini punya 5 dibagi 1 hasilnya 5. Habis itu diapakan? Pertamanya juga dibandingnya X pangkat 3 dibagi X kuadrat. Kalau kedua X kuadratnya dibagi, berarti X kuadrat dibagi X kuadrat. X kuadrat dibagi 1 min 5X ini akan dilipat lagi sebenarnya. Jadi 3X. Ya, terus Iya, Nusa. 5X kuadrat kali min 1 itu dari 6. Oh, nek lewat itu. Berapa kuadrat? Kalau jadi X pangkat 1. Jadi itu 2 itu dikurangi 1. 4 2 hilang. Jadi buat saya 5X kuadrat. Ini kan minus kan, terus habis itu kan jadinya 4 di anu di ya minus 4 ditambah 3 kan 3 ketemunya plus
Iya, juga sih. Sebenarnya 7 ya. Ya, 4. Ini perlu dijelasin lagi. Jadi ya Fatimah Hakim. Kan juga yuk. Tak ada nih. Ya, kerjaan satunya semua. Oke, kita sekarang permainan ya. Setiap kelompok pilih satu handphone untuk masuk kahut. Ayo, satu handphone untuk masuk kahut. Siapa terserah, ayo. Satu handphone, satu. Namanya kelompoknya ya, kelompok berapa, kelompok berapa. Nah ini ya, campingnya. Saya nomor 3 udah. Oke, udah 6, 1, 2, 3, 4. Oke, udah 6 ya. Ini nanti permainannya kelompok 1, 2, 4 ya sinyalnya ya. Oke, nanti permainannya ada 3 soal, dikerjakan secara kelompok ya. Jadi lomba ya, setiap kelompok cepet-cepetan atau kalau enggak dijawab benar-benar itu ya. Jadi antar kelompok tidak boleh kerjasama, oke? Paham? Oke, kita mulai ya.
Oke, yang 3 sudah menjawab. Yang 3 belum. Oke, 1 jawaban masuk. Oke,
Oke, ada satu yang salah ya. Siapa yang benar? Oke, siapa yang benar? Uang buat 5. Oke, tepuk tangan ya buat Oke, untuk kelompok 5 maju dulu ya. Kelompok 5. Ayo, ini nggak ada kelompok 5. Ada kelompok 3 yang dimakamkan. Ya. Oke, karena kelompok 5 menang, dapat hadiah ya. Bisa dibagi ya. Iya, terserah ya. Iya. Oke, karena gamenya udah selesai, bisa kembali ke tempat. Untuk yang KPD-nya dikeluarkan ya. Oke, minta perhatiannya. Oke, dari pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari apa saja? Dengan cara apa? Kalau bersusun tadi, intinya di mana? Yang dibagi apa? Yang dibagi suku pertama dengan suku pertama pembaginya. Intinya di situ ya. Oke. Ada yang mau memberikan refleksi hari ini? Oke, Mbak Muskila, kita tolong refleksi hari ini. Pembelajarannya beda apa? Bagi saya, refleksi hari ini belajar hal satu, karena selain mengasah kemampuan berpikir kita juga biasa untuk saling kerjasama. Ada lagi yang lain? Mas Fauzi mau menambahkan refleksi hari ini? Tidak. Oke, Mas Hendri? Ya, ada lagi? Ya, oke ya. Hari ini saya cukupkan untuk pembelajaran. Untuk pertemuan kedua atau selanjutnya nanti pembagian dengan cara honor. Oke? Untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di tahap C atau refleksi di lesson tadi kita. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kita persilahkan kepada guru model yaitu Ibu Serla untuk menyampaikan pengalaman dan kesan mengajar hari ini. Kepada Ibu Serla, monggo waktu dipersilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Izin untuk menyampaikan kesan setelah saya mengajar tadi. Saya merasa cukup puas untuk tadi pembelajaran karena semua sintak di model ajar yang sudah direncanakan, sudah dilaksanakan. Kemudian adapun tadi waktunya agak molor dan menyita waktu sehingga saya tadi merasa terburu-buru ketika menjelaskan materi. Kemudian ketika
terdapat siswa yang biasanya diskusi itu diam, tadi terlihat juga ikut nimbrung gitu ya Bu. Kemudian ada lagi untuk aplikasi yang saya gunakan, evalnya itu soalnya kurang terlihat di belakang, jadi kurang besar gitu, dan tampilan Kahoot-nya harusnya itu di handphonenya siswa terlihat soal dan jawabannya gitu. Sudah cukup. Terima kasih Ibu Zerna. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya saya persilakan kepada para observer untuk menyampaikan hasil observasinya. Monggo dipersilakan. Siapa dulu? Kakak dulu. Mas Ade. Kakak dulu. Terima kasih. Mungkin saya mau menyampaikan beberapa hal yang tadi sempat saya observasi di kelas. Yang pertama, untuk pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya. Cuma ada beberapa catatan. Yang pertama mungkin sewaktu Bu Sirla itu tadi menjelaskan, ada beberapa anak yang masih kurang memperhatikan, bahkan ada yang sempat menggambar sendiri. Cuma ada 1 atau 2 siswa saja. Yang berikutnya tentang sewaktu diskusi itu ada beberapa yang, terutama yang cowok tadi, ada beberapa itu yang aktif hanya siswa putrinya, yang satunya diam aja nggak tahu kenapa ya, ya. Terus yang kemudian tentang LCD yang nggak begitu terlihat jelas dari belakang tentang pas Kahoot-nya tadi, tapi sudah disampaikan. Itu dari hasil observasi di kelas. Terima kasih. Lanjut mungkin Pak Andre. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Dewi. Di sini saya akan memberikan beberapa masukan, bukan masukan ya, observasi tadi di kelas 5. Oke, tadi lumayan terburu-buru ya Mbak Sirla, ya nggak apa-apa ya, itu namanya. Jadi di samping itu kan kita harus juga bisa istilahnya improve ya, waktu tarbiyah, dan kita harus mengkondisikan anak yang awalnya tadi yang dikhususkan, tadi ada 1 yang tidak masuk karena ya, jadi kita fokus beberapa anak yang sudah dimaksudkan pada saat press conference. Alhamdulillah itu ada peningkatan juga ya, tapi masih ada beberapa yang kecolongan. Anaknya disuruh berkelompok, orang dan berkelompok, udah dia bapak sama gurunya, lah koresponnya agak terlambat, nah gitu ya. Kemudian ada murid yang kelompoknya mungkin tadi ada yang 1 kelompok 3 orang itu juga ada yang kekhususan karena berhubung 1 teman kelompoknya yang tidak masuk. Jadi istilah koyo apa itu namanya, bukan rokok saya, tinggal band kelompok dan isu garap. Jadi ada 1 anak juga yang masih apa namanya itu diem juga. Nah itu, ayo temennya pada ngerjain kok malah diem, nah gitu, kok malah duluan HP. Ternyata mestinya main HP itu ada 2 kemungkinan. Ternyata dia buka materi yang tadi foto, kemudian lah kok malah si jinnya saya ngecat, lah ada ketolongan lagi, nggak apa-apa. Oke. Kemudian ya tadi udah bagus ya, di beberapa anak yang dipanggil langsung respon aktif, nah gitu udah cukup. Nah semisal kalau di kelas ini, nah coba kita tanya ke anak-anak itu saja, dan anak-anak diharapkan merespon pertanyaan yang kita berikan secara langsung gitu. Nah, cukup sekian dari saya, mungkin untuk guru lain ada yang menambahkan. Kalau dari saya tadi hampir pembelajarannya cukup baik, banyak siswa yang sudah aktif juga, tapi juga di pertengahan-tengah ketika Bu Sirla tadi menerangkan ada siswa yang menggambar seperti Edar tadi gambar, terus Nazula itu asik main dengan gantungan kuncinya sendiri karena dia merasa sudah bisa atau gimana, kurang paham. Tapi juga yang dikhususkan, salah satunya tadi Bintang itu tadi saat dijelaskan dia seperti memperhatikan, tetapi ternyata dia ngalamun. Nah, terbukti saat dia ngerjakan LKPD tadi, dia tuh salah miskonsepsi yang seharusnya itu kan tadi
harusnya pangkatnya karena pembagian pangkatnya dikurangi langsung, tapi dia malah pangkatnya itu yang ditulis sebagai jawaban. Nah, dia masih bingung dengan materi, dan saat diskusi dia hanya diam, yang beraktif hanya teman-temannya yang cewek. Tetapi juga kelompoknya menang karena itu. Dan ada juga beberapa yang khusus seperti siapa tadi yang satunya bintang, Farel sama Fajar. Nah, si Fajar tadi sudah lumayan aktif karena dia nggak ada Farel. Karena menurut saya juga dia itu kalau nggak ada Farel dia aktif, tetapi kalau ada Farel dia jadi ikut. Yang perlu diperhatikan tadi adalah lagi si Fauzi sama Avelia itu perempuan. Avelia perempuan tadi sama si Fauzi. Kalau Fauzi saat kelompok dia hanya diem, tak tanyain juga karena dia nggak paham materi, dia juga nggak paham materi, mau gimana juga dia bingung. Kalau yang di PPT tadi sepertinya Mbak Sheila harus memperjelaskan, walaupun di layar dengan di HP itu warnanya beda, tapi harusnya memperhatikannya simbolnya aja. Banyak anak-anak yang salah di situ, tetapi mereka dengan game mereka jadi lebih aktif. Sekian. Mungkin yang lain? Sebelumnya mungkin yang saya sampaikan juga nggak jauh beda dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Nanang, Pak Hakim, sama Bu Clara. Tapi ini kalau nyebut nama gitu boleh nggak gitu? Maksudnya nama siswanya gitu. Kayak tadi ada beberapa nama titipan seperti Fauzi gitu. Fauzi tadi di kelompok juga dia tuh masih nggak mau dekat sama kelompoknya gitu. Sudah saya minta untuk coba mas dekat biar bisa diskusi gitu, tapi di sini aja udah kelihatan. Padahal kalau dilihat dia nggak mungkin bisa lihat soalnya kalau dengan jarak seperti itu Bu gitu. Terus dia juga masih buka HP, tapi itu ada dua kemungkinan. Maksudnya saya sempat lihat dia buka HP itu buka materi yang di foto itu gitu. Tapi memang untuk dari kolaborasinya dia masih kurang karena mungkin belum akrab sama teman-teman sekelompoknya apa pripun gitu. Terus yang kedua, kalau Mas Fajar tadi juga dia sudah lumayan mau bekerja karena dulu kebetulan waktu kelas 10 itu dia di 10-7 dia itu waktu itu saya bikin kelompok. Tapi kelompoknya yang homogen dengan kelompok rendah itu ketika kelompok-kelompoknya yang lain tidak mau mengerjakan itu dia justru malah mau menyelesaikan semuanya. Jadi ketika di kelompok itu nggak ada yang dijaga kayak gitu dia malah mau berusaha ngoten Ibu. Dan tadi juga dia mau, saya lihat mau mengerjakan dengan baik gitu dan fokus diskusi. Kemudian untuk kelompoknya Mas Bintang, benar tadi yang disampaikan sama Bu Clara sepertinya memperhatikan, tapi ternyata dia pas mengerjakan itu masih bingung. Jadi tadi kalau sistem kerja kelompoknya Mas Bintang itu mereka diskusinya kayak mengerjakan sendiri-sendiri dulu, kemudian mungkin baru disampaikan hasil diskusinya ngoten. Jadi tadi pas saya lihat dia itu stuck di langkah kedua yang porogapitnya itu nggak jalan-jalan, tapi dia juga nggak berani tanya ke teman yang di sebelahnya ngoten. Jadi kayaknya juga nggak ketemu jawabannya gitu, justru diselesaikan sama yang perempuan. Kemudian yang tadi yang 3 kelompok tadi sama yang disampaikan Pak Nanang memang ada Mas Hendri ya Mbak ya? Iya, itu didominasi sama yang 2 karena Mas Hendrinya jadi diam aja tidak mengerjakan begitu. Mungkin itu kalau dari saya Bapak Ibu matur suwun. Baik, izin masuk. Kalau dari saya tadi mengobservasi Mas Fauzi ya Bu, ketika kuis Kahoot itu tadi, ketika Kahoot ada diskusi, Mas Fauzi itu ikut, dan ketika ditanya sama temennya itu Mas Fauzi menjawab, dan tapi sama temennya itu tidak digagas seperti itu Bu, sama yang 2 perempuan wanita itu yang mendominasi. Dua perempuan, 2 siswi itu yang mendominasi tidak didengarkan. Jadi mungkin Mas Fauzi itu malu atau takut atau bagaimana tidak tahu. Tapi sebenarnya Mas Fauzi itu bisa menjawab dari caranya itu. Sebenarnya saya lihat dari Kahootnya begitu Bu.
Oke, demikian Bapak Ibu, tadi sudah penyampaian hasil observasi dari observer lesson study. Kita lanjutkan. Yang berikutnya saya persilakan kepada Bapak Mujafar SPD, MPD selaku guru ahli untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan lesson study tadi. Monggo Pak Mujafar, waktu kami persilakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan lesson study yang sangat menarik dan menyenangkan, walaupun saya tidak bisa full menunggui karena beberapa hal, dan mohon maaf kegiatan ini tertunda-tunda hanya gara-gara menunggu saya. Yang pertama, kita berbicara masalah lesson study-nya dulu, bahwa lesson study ini kan sebagai upaya kolaborasi untuk menemukan teknologi pembelajaran di kelas secara bersama-sama dengan teman-teman sejawat di kelas-kelas yang kita tangani, yang kita ajar. Kita tidak menafikan bahwa sudah banyak teori-teori yang berkembang dan mungkin banyak metode-metode pembelajaran, langkah-langkahnya sudah di-share oleh para ahli maupun para pembicara. Tetapi bagaimanapun juga setiap sekolah, setiap kelas, dan setiap sekolah, setiap kelas pun setiap tahun itu pasti akan ada perbedaan-perbedaan yang harus kita cermati dengan baik-baik, sehingga kalau kita bisa punya banyak keterampilan-keterampilan ini yang kita asah secara bersama-sama, pada akhirnya nanti suatu saat nanti kita bisa lebih mudah lagi, kita bisa lebih asik belajar dengan anak-anak, bukan kita jadi emosional ketika menghadapi anak-anak. Bagaimanapun juga anak-anak kita punya latar belakang yang berbeda-beda, mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, dan ini harus kita analisis kenapa ini semua bisa terjadi. Tidak semua anak yang kita kesankan nakal itu sebenarnya memang benar-benar nakal. Ya pasti ada sesuatu yang tidak terlayani, karena bagaimanapun juga dari rumah mereka juga niatnya sekolah, niatnya belajar. Cuma ketika ada sampai sekolah, ada beberapa hal yang mungkin dia itu merasa tidak terlayani, atau mungkin ada kebiasaan-kebiasaan dari mereka yang harus kita luruskan. Seperti halnya tadi kebiasaan memegang HP, kebiasaan itu kan kayak kecanduan ya, memegang HP itu kayak kecanduan. Kalau saya memegang HP gara-gara itu saya harus WA-an banyak sekali, harus selesaikan. Kalau saya kayaknya pegang HP itu kayak bosan, kalau bisa HP itu tak singkirkan. Jadi kalau hari libur itu WA saya itu agak susah, wis ben orang HP sih gitu ya. Tetapi bagi anak-anak ini HP itu kan kayak kecanduan ya. Jadi nggak kirim WA tapi yang buka IWA gitu, kadang-kadang usil WA nih orang, mungkin nonton TikTok, mungkin nge-game dan sebagainya, dan ini kan yang harus diluruskan. Ya itu kenapa kita melakukan lesson study. Terus lesson study ini apa yang harus kita lakukan ketika kita melakukan lesson study ini? Kita sudah melakukan step-step yang sangat bagus dari plan. Saya melihat kita sudah melakukan dengan luar biasa, dan ini bisa kita kembangkan terus dan kita kita perbaiki dan kita sempurnakan. Dunia juga tadi saya juga melihat sebagian sudah luar biasa bagus, dan refleksinya ini nanti perlu kita pelajari bersama-sama lagi. Yang harus kita pelajari dalam refleksi ini adalah refleksi kembali pada diri kita sendiri ya, kembali pada diri kita sendiri, sehingga kita tidak ada lagi kesan menghakimi guru model. Jadi guru model itu tidak terhakimi. Misalnya, wah tadi itu kok melakukannya seperti ini, harusnya seperti ini gitu. Itu adalah bentuk-bentuk kita menghakimi guru modelnya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita melakukan refleksi. Yang kita nilai bukan guru modelnya, yang kita nilai juga bukan anak-anaknya, tetapi bagaimana kegiatan pembelajaran itu bisa menjawab tantangan seperti yang disampaikan ketika press conference tadi. Kita mempunyai masalah seperti ini, kita berusaha mencoba menyelesaikan seperti ini. Masalah ini nanti akan kita lakukan dalam lesson study ini. Tolong diobservasi bersama-sama kelemahan-kelemahannya di mana, nanti
menjadi observasi kita. Sehingga misalnya ketika kita melihat si Fauzi tadi ya, si Fauzi ternyata belum aktif gitu, maka kita kalimatnya tidak lagi tadi si Fauzi kayaknya tidak aktif, kenapa tidak ditegur, misalnya tidak seperti itu. Tetapi kalimatnya menjadi si Fauzi ini tadi tidak aktif. Saya melihat si Fauzi ini tadi pada menit ini sampai sini dia lihat HP saja, lihat HP. Saya dekati, dia lihat materi, tetapi ketika tidak saya dekati dia lihat chat WA misalnya. Ya. Setelah kita memberikan masalah ini, kemudian kita mungkin kita mencari solusi. Mungkin ini terjadi karena tadi ketika kerja kelompok kertasnya didominasi oleh teman wanita yang dua itu, siapa sama siapa mungkin ya. Sehingga nanti kalau saya melakukan pembelajaran yang sama, materi yang seperti ini dan metode seperti ini, maka saya akan berusaha. Jadi kembalinya ke saya akan berusaha untuk mengurangi dominasi. Saya akan berusaha mencoba mengurangi dominasi si dua cewek dalam satu grup ini, sehingga mereka itu bisa memberi kesempatan pada si Fauzi untuk bisa ikut bekerja bersama-sama. Ya, jadi saya akan gitu ya, karena ini konteksnya adalah refleksi dan ini konteksnya adalah memperbaiki bersama-sama. Demikian juga kalau misalnya kita punya pengalaman yang disampaikan, ketika saya menghadapi seperti itu dulu, saya lakukan HP-nya saya tarik dulu ketika saya tarik suruh mengumpulkan ketika diskusi, dan setelah diskusi selesai HP saya kembalikan lagi. Itu sangat efektif dulu ketika saya praktekkan. Cuma nanti akan ada waktu yang agak tersia-siakan, sehingga nanti mungkin saya harus belajar lagi. Saya mungkin ketika menghadapi seperti itu mungkin saya akan melakukan itu lagi, tetapi saya akan mengoreksi HP itu biar tidak begitu menyita waktu mengumpulkan dan ngambil HP. Saya akan melakukan mengembangkan proses itu sehingga lebih efektif, efisien. Misalnya seperti itu ya. Ini refleksi. Jadi refleksi itu pada diri kita sendiri, tidak mengkritik guru modelnya, tidak mengkritik proses pembelajaran yang sudah terlaksana, tidak mengkritik siswanya, tapi proses pembelajaran ini bagaimana menjadi refleksi sehingga kita itu bisa mengembangkan diri kita sendiri ya. Jadi kita belajar dari apa yang sudah ditampilkan oleh teman kita, kawan kita. Kalau kita ikut membahas dari plan, berarti yaitu hasil kita menjadi refleksi. Oh, saya berarti ada kelemahan di sini. Berarti besok saya akan memperbaiki dengan cara seperti ini mungkin. Atau mungkin juga boleh mengusulkan, kalau boleh saya usul besok lagi mungkin langkahnya seperti ini ya. Kita nanti bisa diskusikan lagi, mungkin besok lagi saya usul langkahnya bagian ini kita melakukan langkah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Itu bagian refleksi gitu ya. Yang selanjutnya untuk berkaitan dengan proses pembelajaran, setiap kita itu kan sebenarnya sudah punya materi tentang teknik-teknik pembelajaran yang beraneka ya. Kita kan cuma masalahnya mempraktekannya itu yang kadang-kadang bicara mempraktekkan itu yang susah. Atau kadang-kadang kita itu baik pengalaman saja, Bu FT yang senior gitu ngajar ya pokoknya, koyong ini, Tapi kita kan nggak pernah mendiskusikan itu, sehingga nanti ketika kita punya pengalaman, saya menyelesaikan seperti ini, itu kan hanya instingtif dan itu nanti tidak membuat suatu pengetahuan baru dalam diri kita ya. Saya besok kadang-kadang bisa muncul lagi, kadang-kadang tidak gitu. Sehingga apa yang kita lakukan di kelas itu hanya spontanitas, tidak terencana dengan baik berdasarkan ilmu. Maka sekali lagi lesson study ini bisa jadi solusi. Seperti halnya misalnya ketika kita melakukan pembelajaran seperti tadi matematika ya. Matematika itu sebenarnya ketika sudah masuk dalam pengerjaan soal-soal itu untuk kelompok itu susah, karena setiap orang itu harus punya pengalaman sendiri ya Bu ya.
punya pengalaman sendiri untuk bagaimana mereka membaca sendiri, menggerakkan pensil, kemudian itu mengkomunikasikan apa yang mereka tulis. Ternyata matematika beda dengan ilmu sosial. Kalau ilmu sosial itu bisa didiskusikan, satu materi itu bisa multitafsir, sehingga satu kelompok itu bisa melakukan perdebatan-perdebatan asik di sana, sehingga kemudian bisa menimbulkan satu kesimpulan yang berbeda-beda. Sehingga di sini kalau ilmu sosial asik, tetapi kalau matematika itu kan sebenarnya kan itu masalah algoritma. Algoritma itu kan masalah pengalaman pribadi ya. Jadi kalau sudah mengerjakan soal-soal itu mungkin kita itu lebih banyak pada pekerjaan-pekerjaan mandiri. Cuma LK itu memang harus dipersiapkan. Kelemahan kita selama ini adalah kita itu tidak punya LK-LK-nya. Ya, jadi nanti mungkin kita bisa mencoba itu bagaimana. Tidak semua harus pakai kelompok, tidak semua harus pakai kelompok. Tetapi kalau misalnya kita berbicara masalah kombinatorik itu, kelompok itu menjadi efektif karena di sana terjadi perdebatan-perdebatan kan. Tafsirnya kan kadang-kadang berbeda-beda. Mungkin statistik di sana juga perlu bisa untuk kelompok-kelompok. Tapi kalau mengerjakan bagaimana cara membagi gitu ya, kita paling-paling kan membebaskan anak untuk silakan kalau mau bekerja sama silahkan bekerja sama, kalau mau tanya silakan mau tanya. Tetapi ini butuh pengalaman pribadi coret-coret seperti ini. Atau mungkin kita berbicara sudah pada materi-materi kontekstual. Kalau sudah materinya kontekstual, ini kelompok menjadi asik juga ya. Maksudnya materi apapun kalau sudah dikontekstualkan, kelompok menjadi asik. Atau mungkin kita bisa memanfaatkan kalau misalnya kita memanfaatkan jigsaw itu kelompok-kelompok, mungkin kelompok ahli, mungkin nanti kita bisa juga kelompok. Tetapi kan di sana kan setiap orang jadi harus bekerja dengan dirinya sendiri dulu untuk memahamkan materinya, keahliannya pada orang lain. Misalnya mungkin kita sistem persamaan linear itu kan menyelesaikannya bisa pakai apa saja, grafik, bisa pakai eliminasi, substitusi, gabungan, matrik, determinan, ya misalnya itu. Satu kelompok kan silakan kelompok satu mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan matriks misalnya. Orang kedua silakan mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan determinan, eliminasi dan seterusnya. Mereka belajar sendiri-sendiri. Kemudian mereka juga boleh mengelompok dengan ahli lain dari kelompok lain ya. Ahli yang sama dari kelompok lain. Mereka bisa berdiskusi di situ sehingga mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian baru mengajarkan pada teman satu kelompok itu juga jadi asik gitu ya. Tapi kalau misalnya hanya mengerjakan soal, memang sepertinya itu akan ada yang terdominasi, terutama kalau ada yang ketok pinter, garap sendiri, bintang rampung, Nah, saya dulu juga kayak gitu itu. Sampai sekarang saya kalau misalnya buat apa gitu, kira-kira kok konsolnya kok rodo alon-alon koyo ngono, tak cekel laptop tak garap, wis gojekan wae tak garap, rampung, wis tak share gitu. Selesai itu kan seperti itu. Dan itu mau tidak mau memang seperti itu, kondisi kita seperti itu. Padahal itu bukan tujuan kita. Mungkin ini yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan, matematika itu asik dan kadang-kadang berbeda dengan materi lain. Ini adalah materi untuk mengantarkan anak paham tentang numerasi. Ya walaupun orang-orang kadang-kadang numerasi tugasnya matematika, tidak. Numerasi itu tugasnya semua mapel. Matematika itu hanya menyediakan teknik-teknik untuk melakukan numerasinya. Dan matematika hanya fokus pada numerasinya, materi pokoknya nanti hilang. Menyiapkan anak masuk perguruan tinggi nanti keter ya. Maka matematika itu menyiapkan, ini loh sudah diajarkan numerasi dengan integral seperti ini. Silakan fisika dipakailah gitu ya. Silakan probabilitas, silakan biologi dipakai untuk menggunakan teori apa yang perkembangbiakan itu pertumbuhan, gitu-gitu ya, kayak seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
SPD yang telah memberikan atau menyampaikan masukan tentang hal-hal yang terkait dengan lesson study pada hari ini. Untuk mengakhiri acara lesson study ini, marilah kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dengan kegiatan lesson study ini kita bisa menambah proses belajar mengajar kita semakin lebih baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.